Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldinur. Pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang tujuan dan prinsip bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Mafia. Saya ingin menjelaskan tentang landasan bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Karlina. Saya akan menjelaskan fungsi dari bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Nur Mukarrama. Saya akan membahas materi tentang orientasi dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Saya Lestarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan-layanan bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldinur. Pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang tujuan dan prinsip bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan status ekonomi, serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tujuan bimbingan dan konseling menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winkel pada tahun 1997, yaitu supaya setiap siswa berkembang sejauh mungkin dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari pengalamannya di sekolah, mengingat ciri-ciri pribadinya dan tuntunan kehidupan masyarakat sekarang. Yang kedua, menurut Harmin dan Kifot pada tahun 1999, menegaskan bahwa bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-penyesuaian, dan interpretasi-interpretasi dalam hubungannya dengan situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, menurut Sukardi pada tahun 1988, Sukardi mengatakan bahwa yang pertama, mengembangkan pengertian dan pemahaman diri siswa dalam kemajuan di sekolah. Yang kedua, memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang ada secara tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mewujudkan penghargaan terhadap orang lain. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Adapun tujuan bimbingan dan konseling itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khususnya. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar serta Pendidikan Nasional tahun 1989, yaitu berbunyi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang berminat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam kaitannya, bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan, memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, penyesuaian, pilihan, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, tujuan khusus bimbingan dan konseling. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan
untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran meliputi aspek-aspek pribadi sosial, belajar dan karir. Bimbingan pribadi sosial dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang bertakwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Bimbingan dan konseling belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan, tugas perkembangan pendidikan. Bimbingan karir dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi pekerjaan yang produktif. Baik, sekarang saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling berasal dari kata prinsipra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu, melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan yang dimaksudkan. Macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Beberapa prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbingnya. Yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Yang keempat, masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungannya atau di lembaganya hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Yang kelima, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbingnya. Dan yang terakhir, bimbingan harus luas atau fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Mafia. Saya ingin menjelaskan tentang landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling ada 6, yaitu 1. Landasan filosofis. Filosofis bisa dimaknai dengan cinta kebijaksanaan. Pelayanan bimbingan dan konseling ialah serangkaian kegiatan atau tindakan yang semuanya adalah tindakan yang bijaksana. Untuk itu diperlukan pemikiran yang filosofis untuk menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling, untuk membantu dalam memahami situasi dan konseling dan dapat memahami keputusan yang tepat. Kedua, landasan religius. Landasan religius pada bimbingan dan konseling setidaknya ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia dan segala apa yang ada di alam semesta adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan tingkah laku kehidupan manusia berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya sarana dan prasarana serta perangkat budaya untuk kehidupan yang beragama dan membentuk perkembangan pemecahan masalah individu. Ketiga, landasan psikologis. Psikologi ialah kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi tujuan layanan, yaitu tingkah laku klien yang mesti diubah atau dikembangkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Hal ini sangat penting dalam bidang bimbingan dan konseling. Keempat,
landasan sosial budaya. Ialah landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada pembimbing tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai fakta yang mempengaruhi pada tingkah laku individu. Kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Layanan bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan profesional yang memiliki dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode, yaitu pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory, atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Keenam, landasan pedagogis. Bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan, khususnya ketika seseorang sedang melakukan praktek layanan bimbingan dan konseling, berarti ia sedang mendidik. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau pada 3 segi, yaitu 1. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan adalah salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Kedua, pendidikan sebagai inti proses pendidikan, bimbingan dan konseling. Ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Karina. Saya akan menjelaskan fungsi dari bimbingan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, merupakan usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek seperti pemahaman diri anak didik. Yang kedua yaitu fungsi perbaikan, merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, merupakan usaha bimbingan untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi anak didik. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran, merupakan usaha bimbingan dan konseling untuk mengenali anak didik secara perorangan. Yang keenam yaitu fungsi pengentasan, merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh yaitu fungsi advokasi, merupakan usaha untuk menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik. Yang kedelapan yaitu fungsi penuntasan, merupakan usaha untuk menghasilkan agar teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Perkenalkan, nama saya Nur Mukarramah. Saya akan membahas materi tentang orientasi dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Orientasi yang dimaksudkan di sini adalah pusat perhatian atau titik berat pandangan seorang konselor. Orientasi yang pertama yaitu orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan ini misalnya seorang konselor memasuki sebuah kelas, di mana kelas itu terdapat sejumlah orang siswa. Bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor menitikberatkan pandangan pada siswa secara individual saja. Maksudnya, satu persatu siswa diperhatikan. Adapun kaidah yang berkaitan dengan orientasi perseorangan dalam bimbingan konseling ini, yang pertama, semua kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan bimbingan konseling diarahkan bagi perwujudan diri setiap individu yang menjadi sasaran lainnya. Yang kedua, pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan berkenan dengan individu untuk memahami kebutuhan-kebutuhannya, motivasi-motivasinya, dan kemampuan-kemampuan potensial. Ketiga adalah menjadi konselor untuk memahami minat, kemampuan, dan perasaan klien, serta untuk menyesuaikan program-program pelayanan dengan kebutuhan klien secepat mungkin. Orientasi yang kedua, orientasi perkembangan. Dalam perkembangannya, anak-anak berkemungkinan mengalami beberapa hambatan perkembangan kognisi. Hambatan tersebut yang pertama, hambatan egosentrisme. Hambatan egosentrisme ini adalah ketidakmampuan untuk melihat kemungkinan lain di luar apa yang dipahami. Yang kedua, hambatan konsentrasi. Hambatan konsentrasi ini adalah ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian pada letih dari satu aspek tertentu
tentang sesuatu hal. Hambatan yang ketiga adalah hambatan reversibilitas. Hambatan reversibilitas ini adalah ketidakmampuan menelusuri alur yang terbalik dari alur yang semula dipahami. Hambatan yang keempat adalah hambatan transformasi. Hambatan transformasi ini adalah ketidakmampuan meletakkan sesuatu pada susunan urutan yang sudah diterapkan. Orientasi yang ketiga, orientasi permasalahan. Orientasi masalah secara langsung bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Fungsi pencegahan adalah menghendaki agar individu dapat terhindar dari masalah-masalah yang mungkin membebani dirinya. Sedangkan fungsi pengentasan itu sendiri menghendaki agar individu yang terlanjur mengalami masalah dapat terentaskan. Jenis-jenis masalah yang diderita seperti perkembangan jasmani dan kesehatan, keuangan, keadaan lingkungan, pekerjaan, hubungan sosial dan reaksi, penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah, hubungan muda-mudi. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup dan pelayanan bimbingan konseling. Pelayanan dan bimbingan konseling ini memiliki peran penting baik bagi individu yang berada di dalam lingkungan sekolah, rumah tangga, atau masyarakat pada umumnya. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Tanggung jawab konselor sekolah. Tenaga inti atau yang ahli dalam pelayanan bimbingan konseling ini ialah konselor. Jadi konselor inilah yang mengendalikan dan sekaligus melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan bimbingan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. Jawab konselor kepada siswa yaitu pertama, konselor memiliki kewajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang diperlakukan sebagai individu yang unik. Yang kedua, memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa, kebutuhan yang menyangkut seperti kebutuhan pendidikan, pekerjaan pribadi, dan sosial, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data tentang siswa. Yang keempat, memberitahukan kepada pihak yang berwenang apabila ada petunjuk yang kuat tentang sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi. Saya Lestarini, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan-layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Terdapat 8 jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi, yang di mana layanan orientasi memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah, memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan lainnya. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Maksud dari layanan penempatan penyaluran yaitu memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang diadakan dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi atau bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Dengan tujuan peserta didik dapat mengembangkan bakat, minat, potensi lainnya. Yang kelima, layanan penguasaan, di mana maksud dari layanan penguasaan yaitu membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi
atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keenam, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing atau pembahas yang menetaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. 7. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, memperoleh bahan dan membahas pokok pembahasan topik atau topik tertentu yang untuk menunjang perkembangan sosial baik secara individu maupun sebagai pelajar. Kegiatan belajar, karir atau jabatan, serta mengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Yang terakhir, 8. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi dimaksud membantu peserta didik dan pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Terima kasih.